akta pendirian dari Lamdik ini adalah akta pendirian Yayasan Akta Notaris ya, nomor 6 yang berdiri pada 12/12/2019. Jadi angkanya cukup cantik, lalu dikuatkan dengan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU 00 sekian yang dikeluarkan 17 Desember 2019 dengan susunan pengurus dan sebagainya lengkap tadi sudah disampaikan oleh para Muklas, mulai pembina sampai ke pengawas. Saya kira itu adalah kepengurusan yang pertama yang tadi disampaikan oleh para Muklas bahwa ada yang bersifat officio karena sudah terjadi pergantian, misalkan di pembina kemarin tanggal 10 ada penyesuaian. Selanjutnya dasar hukum kita adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Dan sekarang yang untuk teman-teman menyiapkan terutama terkait dengan bagaimana operasionalisasi kita ke depan, termasuk yang akan saya jelaskan adalah Perban nomor 10. Di Perban nomor 10 ini mengatur tentang instrumen akreditasi program studi. Dan kita yang baru keluar adalah untuk program sarjana. Nah, instrumen akreditasi program studi pada program PPG, magister, dokter, di bidang kependidikan ini saat ini masih dalam proses dengan harapan segera juga bisa disetujui. Tetapi untuk yang S1 sudah, dan tadi juga disinggung oleh Prof. Muklas, kita sudah memasuki ke tahap yang berikutnya, kita menyiapkan suplemennya. Nah, kita harapkan untuk yang S2, S3 dan PPG juga bisa segera karena generiknya sudah disetujui. Ini yang saya kira mudah-mudahan tidak membuat nanti lebih lama sebagaimana waktu yang S1. Satu hal yang ingin kami sampaikan pada kesempatan kali ini, saya kira bahwa instrumen akreditasi program studi kependidikan ini tidak persis sama dengan Ban PT yang lalu, di mana kalau di Ban PT dulu instrumen untuk semua program studi relatif sama. Yang kita memiliki kekhasan, memiliki penciri kependidikan. Yang kita harapkan bahwa setiap prodi kependidikan ini bisa betul-betul dipotret sesuai dengan kekhasan kita. Bahkan di program studi di akreditasi kita nanti akan dibagi lagi dalam rumpun-rumpun yang saat ini sedang dikembangkan dalam suplemen, paling tidak kita bagi dalam 9. Ya, ada ilmu kependidikan, IPS, bahasa sastra, olahraga dan kesehatan, MIPA, pendidikan ekonomi dan bisnis, teknik dan kejuruan, pendidikan seni dan desain, serta pendidikan keagamaan. Inilah yang kita harapkan akreditasi di LAM nanti lebih mampu memberikan sebut saja penilaian yang pas ya dibandingkan sebelumnya. Selanjutnya sedikit saya ingin perkenalkan kepada Bapak Ibu terkait lambang Lamdik. Diketahui saya kira ada huruf I berwarna biru, ya. Warnanya birunya ada menipis ya, ada tua muda ini, ada warna merah delima dan warna merah marun, di bawahnya ada tulisan Lamdik. Strukturnya tadi sudah disinggung oleh Prof. Muklas, saya kira ini struktur yang saat ini ada dan masih terus dibutuhkan kelengkapan. Tadi sudah disinggung struktur pengurusnya.
Bapak Ibu yang saya hormati, barangkali ini yang penting untuk kami sampaikan bahwa diperkirakan kalau umpamanya tahu bulan ini kita di launching, sekarang soft ya oleh Pak Ketua Umum, launching nanti kita dapatkan misalkan oleh Kementerian pada bulan ini, maka 3 bulan setelah launching berarti prodi yang habis itu harus memasukkan tidak lagi ke BAN tetapi ke Lamdik. Inilah yang saya kira teman-teman yang prodinya sudah mendekati habis, saya harap bisa mengikuti proses sosialisasi yang sedang kita lakukan, sehingga kita harapkan Bapak Ibu nanti bisa memasukkan dan mendapat paling tidak informasi yang cukup dengan harapan hasilnya nanti lebih bagus. Bapak Ibu, tadi sudah disinggung, sementara asesor di Lamdik yang sudah ada adalah yang sudah hasil sebut saja seleksi yang dilakukan atau pendaftaran dan seleksi dilakukan masih yang migrasi dari BAN PT. Maka teman-teman yang saat ini mungkin menginginkan ikut tetapi bukan dari BAN PT atau dari BAN PT yang kemarin tidak sempat mendaftar, pada waktunya nanti apabila dirasa masih ada kekurangan akan segera dibuka. Nah, termasuk juga kepada teman-teman yang memenuhi syarat belum menjadi asesor BAN PT. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya kami ingin singgung sedikit terkait pembiayaan. Pembiayaan akreditasi ini meliputi biaya akreditasi dan biaya banding. Biaya akreditasi Lamdik ini berdasarkan surat RJTI nomor 0357 dan seterusnya. Ini komponen biaya dibagi ada biaya langsung, biaya tidak langsung, biaya banding. Sebenarnya biaya banding sudah ditetapkan 29.700. Tetapi untuk biaya akreditasi yang meliputi biaya langsung dan tidak langsung sampai saat ini masih menunggu penetapannya. Angka 53.500 ini yang saya sampaikan ini adalah angka yang sempat disetujui oleh Direktur Kelembagaan pada saat itu. Namun apakah nanti sebesar 53.500 atau seperti LAM teknik yang sekarang sudah ditetapkan 53 juta, tapi tidak mungkin ya kita seperti LAM PTKes yang sampai di atas 70 juta, itu tidak mungkin. Jadi kisarannya hanya di 53 saja. Dan kepada teman-teman mengenai skema pembayaran, prinsipnya ke Lamdik itu ya kalau nanti 53 atau 53.500 yang itu yang dibayar, yang tahapannya tadi disebut oleh Pak Muklas dalam 3 tahap. Nah, namun demikian dalam pertemuan dengan Pak Dirjen dimungkinkan nanti skemanya itu ada subsidi bagi program studi atau perguruan tinggi yang punya keterbatasan. Nah, ini masih menunggu berapa biaya yang harus dibayar dan berapa kemungkinan subsidi yang diberikan dan kepada siapa, serta bagaimana caranya masih menunggu keputusan pemerintah. Apabila ditetapkan biaya akreditasi 53.500 dan banding 29.700, maka dalam draft kita nanti cara pembayarannya kan terbagi dalam 3 tahap, yaitu yang pertama 5 juta, ini tahap 1, tahap 2 itu sebesar 25 juta, dan tahap 3 23.500. Ini untuk ancar-ancar dalam draft
rancangan peraturan yang sedang kita tunggu kepastian angka jumlahnya, kita rancang seperti ini. Jadi biaya akreditasi program studi, baik program sarjana, profesi, magister maupun doktor itu sama. Termasuk pajak itu 53.500.000 atau kalau nanti menjadi dibulatkan 53 juta ya 53 juta. Namun teknis pembayaran kita tetap akan memulai dari tahap 1 sebelum registrasi itu 5 juta. Dan baru tahap 2 sebelum asesmen kecukupan itu 25 juta, tahap 3 sebelum asesmen lapangan nanti 23.500.000 atau kalau ditetapkan 53 menjadi 23 juta. Inilah mungkin ancar-ancar untuk Bapak Ibu kalau saat ini misalkan di tahun depan ada yang akreditasi. Nah, dorongan seperti Pak Ketua Umum tadi sampaikan bahwa 5 juta ini memang kita harapkan pada awal untuk semua program studi itu segera mau melakukan registrasi online ini agar segera bisa kita berikan informasi atau Bapak Ibu mempunyai akses terhadap apa-apa yang terus dilakukan, termasuk instrumen yang sedang terus kita kembangkan ini. Dan apabila nanti program studi tidak sebut saja tidak puas dengan hasilnya, maka bisa mengajukan banding. Sebenarnya ini angka 29.700 malah sudah ditetapkan. Lalu prosedurnya saya kira ini yang terlibat mulai UPPS ya program studi ke LAM, nanti akan proses setelah sistem katakanlah saudara sudah masuk ke sistem lalu diproses dianggap sudah cukup, maka saudara akan divisitasi tadi disinggung oleh Prof. Muklas yang gambarannya kurang lebih seperti ini berdasarkan buku 2 Perban PT nomor 10 tahun 2021. Jadi misalkan di sini kita harapkan tidak harus ya menunggu akan maju akreditasi sudah bisa. Tapi H-12 nanti rencananya kita akan secara sistem akan mengingatkan kepada semuanya untuk melakukan ini. Tapi sekali lagi bisa lebih cepat kalau memang akan melakukan. Ini proses tadi juga sudah disinggung oleh Prof. Muklas. Bapak Ibu, untuk akreditasi LAMDIK nanti peringkatnya sudah akan menggunakan ketentuan yang baru, di mana peringkat akreditasi nanti ini adalah unggul, baik sekali atau baik untuk jangka waktu 5 tahun. Satu hal yang penting untuk disampaikan pada kesempatan kali ini, bagaimana apabila program studi sekarang sudah memiliki akreditasi ABC atau mungkin juga unggul, baik sekali, dan baik. Apakah ini bisa langsung diperpanjang oleh LAMDIK? Itu tidak bisa, karena akreditasi yang diperoleh yang lalu tidak dilakukan sesuai dengan instrumen yang ada di LAMDIK. Tetapi waktunya masih tetap berjalan sampai habis dan selanjutnya mengajukan ke LAMDIK. Baru setelah nanti mendapatkan akreditasi, peringkat akreditasi dari LAMDIK yang memungkinkan diperpanjang sesuai dengan prosedurnya. Nah, Bapak Ibu, hal yang saya kira menarik di sini bahwa LAMDIK seperti tadi disampaikan oleh Prof. Muklas, bahkan kemarin tanggal 10 dengan pembina dipesankan betul, ditekankan betul bahwa LAMDIK tidak boleh memposisikan diri hanya menjadi sebut saja hakim, tetapi lebih dari itu harus menjadi pembina bagi program studi
dalam rangka meningkatkan mutu. Nah, inilah upaya meningkatkan mutu kita harapkan betul-betul kita lakukan dengan cara-cara yang baik, semua prodi menjadi mutunya bagus, sehingga kita harapkan ke depan peringkat akreditasi semua prodi juga bagus ya, atau unggul ya, paling tidak baik sekali. Maka untuk memantau dan mengevaluasi program studi yang memperoleh peringkat akreditasi dari LAMDIK, agar mutunya program studi tersebut sesuai dengan peringkat yang dimiliki, serta untuk melakukan pengembangan mutu secara berkelanjutan sesuai rekomendasi asesor sebagaimana dalam penilaian akan dilakukan pemantauan. Nah, pemantauan ini dilakukan sekurang-kurangnya. Program studi terakreditasi peringkat unggul itu dilaksanakan 1 kali sekurang-kurangnya 3 tahun setelah SK akreditasi. Tapi yang baik sekali 2 tahun, dan untuk yang hanya peringkat baik 1 tahun. Mengapa dilaksanakan 1 tahun setelah tanggal SK akreditasi? Karena disinilah kita harapkan kita mampu melakukan paling tidak itu memantau apakah catatan-catatan dari asesor yang lalu sudah diupayakan dilakukan perbaikan, sekaligus kalau perlu bisa dilakukan ya semacam mungkin apa ya, bisa pendampingan atau apapun yang masih kita akan rancang polanya. Nah, pemantauan dilakukan dengan sistem online dengan metode AL daring, dilakukan 1 kali dalam periode terakreditasi 5 tahun, kecuali dipandang perlu. Artinya bagi yang mereka akreditasinya mungkin hanya baik, ini bisa jadi minta lebih dari itu. Sehingga kita harapkan pada saat reakreditasi atau ingin mempercepat akreditasinya, tidak harus 5 tahun, maka hasilnya kita harapkan meningkat lebih baik. Inilah yang saya kira akan menjadi pembeda dari yang lalu, dan kita berupaya sungguh-sungguh ke depan bahwa LAMDIK ini milik kita atau dari kita untuk kita. Tujuannya bukan hanya sekedar ingin menghakimi, tetapi bagaimana membangun mutu program studi di kalangan LPTK ini, sehingga pada saat diakreditasi mendapat peringkat terbaik. Bahkan kalau diakreditasi oleh internasional. Bapak Ibu, maka kami berharap betul kita semuanya bersama-sama mendukung LAM kita untuk peningkatan mutu kita bersama. Bapak Ibu yang saya hormati, hal-hal yang saya tadi sampaikan serta oleh Prof. Muklaf sampaikan, kita harapkan betul-betul mendapat dukungan yang cukup dari Bapak Ibu. Mari dan Bapak Ibu semuanya bisa terlibat dalam LAM kita ini, baik ke dalam kepengurusan atau nanti di dalam menjadi asesor, serta memberikan masukan kapanpun juga untuk kebaikan kita semuanya. Kita sedang berupaya agar LAMDIK ini sesuai undang-undang segera beroperasi, dan kita bisa melakukan upaya peningkatan mutu melalui LAMDIK milik kita semuanya. Saya kira ini ya yang penting, saya kira ini seperti biasa lah ya, kita rancang setiap program studi yang memperoleh hasil dianggap tidak memuaskan, dimungkinkan melakukan banding. Dan proses banding sebagaimana kita lakukan dengan BAN, hanya bedanya di sini memang karena ini mandiri, ada biayanya. Kalau tidak ada perubahan sesuai surat dari Dirjen itu biayanya 29.700, ini termasuk pajak. Saya kira itu kami persilahkan kalau mungkin ada yang perlu kita diskusikan. Terima kasih.
Saya persilahkan, apakah cukup? Kalau sudah cukup, nanti akan dilanjutkan pada sesi berikutnya. Silahkan. Oh, Pak Herudin. Ya, ya betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Muklas, Pak Mudi. Yang saya tanyakan begini Pak Mudi, kalau misalnya prodi itu sudah terakreditasi internasional, apakah juga yang diakui oleh nanti sebagai akreditasi unggul? Kalau iya, bagaimana cara proses untuk mengajukan akreditasi unggul itu? Terima kasih Pak Mudi. Ya.